Balas dendam Iran kian membara. Dari pangkalan rudal bawah tanah yang tersembunyi di dalam gunung, peluncur mulai bergerak dan langit Timur Tengah seketika dipenuhi cahaya api. Gelombang rudal dan drone Iran meluncur serentak, menghantam target militer Amerika Serikat dan Israel. Rekaman terbaru bahkan memperlihatkan spektakel masuk kembali atmosfer. Hulu ledak balistik Iran turun bersama sejumlah alat bantu penetrasi yang dirancang membebani pertahanan berlapis seperti Patriot hingga Arrow 3. Ini bukan sekadar kembang api di langit malam. Strategi ini membuat rudal pencegat terkuras lebih cepat daripada yang bisa diganti. Ironisnya, perisai pertahanan bernilai miliaran dolar yang disebut tak tertembus kini benar-benar diuji. Lalu, senjata apa saja yang sebenarnya diluncurkan dari bunker rahasia itu? Salah satu alutsista paling mencolok dalam serangan Iran adalah Fatah 2, rudal hypersonic yang disebut menandai era baru kekuatan serangan jarak jauh Iran. Beberapa rekaman memperlihatkan momen peluncurannya dari kendaraan peluncur mobile, mesin roket menyala terang, lalu rudal melesat vertikal sebelum menghilang dalam hitungan detik. Footage selain menunjukkan lintasan yang sangat cepat sebelum dampak ledakan di area target strategis. Fatah 2 merupakan pengembangan dari rudal Fatah generasi pertama dan diperkenalkan Iran pada pertengahan dekade 2020-an. Rudal ini bekerja dalam 2 tahap. Pertama, ia didorong oleh roket besar ke langit tinggi, lalu bagian kepalanya akan lepas dan meluncur sambil berbelok-belok lincah menuju sasaran. Kecepatannya diperkirakan mencapai Mach 15, membuatnya bisa menempuh jarak sekitar 1.400 km hanya dalam waktu singkat. Keunggulan utamanya adalah kemampuan manuver ekstrim. Saat sudah mendekati sasaran, Fatah 2 dapat bergerak dalam berbagai arah saat fase akhir penerbangan, bahkan mendekati target dari sudut tak terduga. Dengan profil radar yang rendah dan jalur luncur yang relatif rendah di atmosfer, rudal ini jauh lebih sulit dilacak dan dicegat. Senjata ini biasanya diarahkan ke target bernilai tinggi seperti sistem radar canggih, pangkalan militer, dan instalasi pertahanan udara. Beberapa analis pertahanan bahkan menyebut rudal hypersonic seperti Fatah 2 menjadi tantangan serius bagi sistem pencegat seperti Patriot, THAAD, dan Arrow karena konsep pertahanan konvensional sulit mengejar objek yang bergerak secepat itu. Selain rudal hypersonic, Iran juga mengerahkan senjata yang jauh lebih sederhana namun sangat efektif. Drone kamikaze HESA Shahid 136. Dalam berbagai rekaman yang beredar, drone ini terlihat terbang rendah sebelum menghantam target. Salah satu footage bahkan menunjukkan Shahid 136 menghantam sistem radar di pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Bahrain. Sementara rekaman lain memperlihatkan drone serupa menabrak bangunan di kawasan Manama, lokasi yang juga menjadi markas armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat. Shahid 136 pertama kali diperkenalkan Iran sekitar awal tahun 2020-an sebagai drone yang dirancang untuk terbang menuju target dan menghantamnya langsung. Bentuknya khas dengan sayap delta segitiga dan panjangnya sekitar 3,5 meter. Drone ini memiliki jangkauan hingga 2.000 km, memungkinkan Iran menyerang target jauh tanpa harus mendekatkan pasukan. Keunggulan utama Shahid 136 adalah biaya produksi yang relatif murah dan kemampuan diluncurkan dalam jumlah besar sekaligus. Dalam serangan terbaru, drone ini dilaporkan menghantam berbagai target strategis seperti instalasi radar, fasilitas militer, dan bangunan pendukung pangkalan Amerika Serikat. Bahkan, sebuah laporan menyebut satu drone menghantam hotel di Manama dan melukai 2 pegawai Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Selain senjata hypersonic dan drone kamikaze, Iran juga mengerahkan rudal balistik jarak menengah Qader dalam gelombang serangan ke berbagai target Amerika Serikat dan Israel. Dan dalam beberapa rekaman peluncuran yang beredar dari latihan militer sebelumnya, rudal Qader ini terlihat diluncurkan dari kendaraan peluncur mobile di area gurun. Qader merupakan bagian dari keluarga rudal Qader 110 yang dikembangkan Iran sebagai peningkatan dari seri Shahab. Rudal ini memiliki jangkauan sekitar 1.800 hingga 2.000 km, cukup untuk menjangkau berbagai target strategis di Timur Tengah. Dengan jangkauan tersebut, Iran mampu menargetkan pangkalan militer, fasilitas logistik hingga instalasi pertahanan udara jauh di luar wilayahnya. Dalam eskalasi terbaru, laporan menyebut Iran meluncurkan rudal Qader sebagai bagian dari serangan balasan terhadap target di Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Sistem ini sebenarnya sudah beberapa kali diperlihatkan dalam latihan militer besar Iran, menandakan bahwa rudal tersebut telah lama menjadi bagian penting dari kekuatan strategis Teheran. Senjata lain yang muncul dalam rangkaian serangan Iran adalah rudal balistik Emad, salah satu sistem andalan yang dikenal memiliki daya hancur besar.
Dalam beberapa footage uji coba yang pernah dirilis militer Iran, terlihat bagaimana rudal ini menghantam target tiruan dengan ledakan yang sangat kuat. Emad sendiri merupakan rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan sekitar 1.700 hingga 1.800 km. Dan rudal ini dikembangkan dari keluarga Shahab, tetapi dilengkapi dengan teknologi yang jauh lebih canggih. Salah satu peningkatan utamanya adalah penggunaan Maneuverable Reentry Vehicle atau MARV, yaitu hulu ledak yang dapat bermanuver saat memasuki kembali atmosfer menuju target. Kemampuan manuver ini membuat Emad jauh lebih presisi. Beberapa laporan menyebut tingkat akurasinya dapat mencapai circular error probable di bawah 500 meter, sehingga mampu menyerang target strategis seperti pangkalan militer, radar, dan sistem pertahanan udara. Selain itu, hulu ledaknya yang sekitar 750 hingga 1000 kg dapat membawa berbagai jenis muatan, mulai dari bahan peledak konvensional hingga varian lain yang lebih kompleks. Dalam eskalasi terbaru, rekaman yang viral di media sosial bahkan menunjukkan momen dramatis ketika sebuah rudal Iran ini meluncur menuju target sambil menghindari lebih dari 10 rudal pencegat yang ditembakkan oleh sistem pertahanan udara. Alutsista berikutnya yang muncul dalam gelombang serangan Iran adalah rudal balistik Khorramshahr, salah satu rudal paling kuat dalam arsenal Iran. Dalam beberapa rekaman yang beredar, langit malam terlihat dipenuhi dengan puluhan proyektil kecil yang menyebar setelah salah satu rudal besar meledak di udara. Fenomena ini bukanlah meteor atau kembang api, melainkan hulu ledak klaster yang melepaskan banyak submunisi sekaligus ke area target. Khorramshahr merupakan rudal balistik jarak menengah yang diperkenalkan Iran pada tahun 2017 dan terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Rudal ini memiliki jangkauan sekitar 2.000 km dan mampu membawa hulu ledak yang sangat berat, bahkan lebih dari 1.000 kg. Karena kapasitas muatannya besar, rudal ini bisa membawa berbagai jenis hulu ledak, termasuk cluster munition yang menyebarkan puluhan bom kecil di udara sebelum menghantam permukaan. Menurut pejabat militer Iran sebelumnya, satu rudal Khorramshahr dengan hulu ledak cluster dapat membawa sekitar 80 submunisi. Artinya, jika puluhan rudal ditembakkan dalam satu serangan, ribuan proyektil kecil dapat tersebar di area luas sekaligus. Strategi ini dirancang untuk memperbesar area kerusakan dan mempersulit sistem pertahanan udara mencegat seluruh proyektil yang turun. Gelombang serangan Iran sejak 28 Februari 2026 menunjukkan skala konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya di kawasan Timur Tengah. Data terbaru mencatat Iran telah meluncurkan sedikitnya 767 rudal dan lebih dari 1.425 drone. Dengan total lebih dari 2.100 proyektil menghantam berbagai target yang terkait dengan Amerika Serikat dan juga Israel di kawasan. Serangan terbesar terjadi di Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Qatar, dan Israel yang menjadi lokasi pangkalan militer Amerika Serikat atau fasilitas strategis sekutunya. Israel sendiri dilaporkan menerima lebih dari 50 drone dan ratusan rudal, sementara Kuwait dan Uni Emirat Arab juga menjadi sasaran ratusan proyektil. Serangan tersebut menargetkan pangkalan militer, fasilitas radar, pusat logistik hingga infrastruktur yang berkaitan dengan operasi militer barat di kawasan. Soal korban, angka yang beredar masih saling bertentangan. Garda Revolusi Iran mengklaim hingga 650 tentara Amerika tewas atau terluka dalam 2 hari pertama serangan balasan. Namun, pihak militer Amerika menyatakan angka tersebut tidak akurat. Dengan laporan resmi sementara menyebut 6 personil tewas dan sekitar 18 lainnya luka serius dalam operasi militer terkait konflik ini. Nah, yang tidak kalah penting adalah tekanan besar terhadap sistem pertahanan udara barat. Dalam beberapa rekaman yang beredar, rudal pencegat Patriot terlihat gagal menghentikan rudal Iran yang mengarah ke pangkalan Al-Udeid di Qatar. Dengan ribuan proyektil yang diluncurkan secara bertahap, analis militer menilai stok rudal pencegat seperti Patriot, THAAD, dan Arrow beresiko menipis, membuka celah baru dalam sistem pertahanan yang selama ini dianggap hampir tak tertembus. Nah, di tengah perang narasi, CENTCOM menuduh Iran menyerang warga sipil di berbagai lokasi Timur Tengah. Namun, beberapa analis menilai banyak target sebenarnya terkait fasilitas militer Amerika Serikat, termasuk hotel di Bahrain yang menampung personil Pentagon. Perdebatan ini pun menunjukkan konflik tidak hanya terjadi dengan rudal dan drone, tetapi juga dalam perang propaganda dan informasi global.